Oke teman-teman, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya, Surya MSLT Investment. Hari ini tanggal 1 Juli 2021, saya akan menganalisa atau membahas saham-saham farmasi teman-teman ya. Seperti yang teman-teman lihat, hari ini beritanya utamanya masih seputaran dengan ini teman-teman ya. Aturan baru pengetatan yang bernama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro Darurat. Aturan ini berlaku pada 3 Juli 2021 sampai tanggal 20 Juli. Ini saya baca dari CNBC. Jadi kalau kemarin-kemarin, kalau misalkan ada PPKM atau apa, marketnya biasanya meresponnya dengan turun seperti itu ya teman-teman. Nah untuk saat ini, untuk hari ini, saya lihat marketnya malah tenang-tenang saja teman-teman ya. Ini kalau kita lihat untuk IHSG-nya sendiri, sebenarnya tadi kan sempat naik ya, high-nya itu adalah sempat di resistan. Kalau kita lihat di high-nya itu sempat di 6040. Itu harga di MA20 teman-teman ya, harga di MA20-nya. Dan itu adalah kenaikan yang tertinggi 3 hari ini, melampaui candle yang sebelumnya, 4 hari sebelumnya. Sebenarnya tadi saya lihat ini bagus sekali ya pergerakan seperti itu, tapi closingnya saat ini adalah doji. Namun demikian sebenarnya ini masih cukup bagus ya, masih bagus karena IHSG tidak tutup di bawah 6000. Kalau sekilas saja saya melihatnya seperti itu karena saya sudah tidak terlalu memperhatikan tentang IHSG ya. Saya lebih memperhatikan ke kondisi berita yang sedang seperti itu. Artinya bukan saya melihat kondisi secara umum bahwa saat ini kondisi COVID sedang tinggi di hampir seluruh daerah di Indonesia. Makanya perhatian saya adalah kembali ke saham-saham farmasi. Saham farmasi yang saya pantau sebenarnya hanya 3 teman-teman ya, KF, INAF, IRA, itu aja. Sebenarnya tambah 1 AGII. AGII ini sudah saya bikin video tersendiri tadi. Untuk membahasnya sudah saya bikin video tersendiri. Nah, tapi nggak apa-apa, sekarang saya mau coba bahas lagi tentang saham-saham tersebut, KF, INAF, IRA, karena ini juga saham yang sebenarnya saya rutin sekali trading ini. Posisi terakhir di IRA sebenarnya saya cut loss. Ya teman-teman. Cuman ya karena waktu itu sudah beli dan posisinya naik tapi nggak jadi, ya udah saya keluar di satu akun saya, terus kemudian saya ganti ini multipolar dan agro, dan udah keganti juga seperti itu kan. Oke teman-teman, saya akan mencoba membahas untuk KF, INAF, dan IRA. Kenapa kok ini spesial saya bahas? Jadi begini, untuk KF, INAF, dan IRA itu bentuknya secara umum kan sama. Untuk KF sendiri, kemarin saya tekankan bahwa di chart saya ini area kuning ini teman-teman. Area kuning ini adalah area yang di bawah, kuning yang di bawah ini adalah area dasar dari supportnya atau area konsolidasi di dasarnya oleh KF. Area ini terbentuk cukup lama teman-teman. Ini dari Juli 2020. Terus kemudian dia sempat membentuk di atasnya. Nah, kenapa saya pisah seperti ini? Memang awalnya tidak saya pisah, tapi karena bentuknya kok ada kecenderungannya pengulangannya hanya sampai di atas, jadi saya pisah seperti ini. Jadi saya pisahkan garisnya. Ini adalah level atasnya, ya. Kemudian yang di bawahnya adalah level bawahnya. Ini juga sama, di sini level atasnya. Ya, dan ini adalah level bawahnya. Ini saya pakai untuk memudahkan menandai area pergerakan dari KF. Dan selama berada di area-area support dari daerah itu, sebenarnya cukup aman bagi teman-teman untuk swing trade ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau masuk ya, pengambilnya adalah di area-area bawah, area-area seperti ini ya. Area-area support yang ada di bawah itu cukup aman, cuman ya mesti harus nunggu nih di sini. Terus kemudian di sini seperti itu. Jadi kalau saya sampaikan dari dulu, kalau untuk KF itu selalu masuklah di situ. Kalau sabar ya teman-teman.
Kalau yang nggak sabar ya biasanya main breakout, tapi nggak bisa untuk KF ini. Saya berapa kali breakout nggak bisa. Jadi saya kalau sabar yang ngambil bawah, kalau nggak ya nggak ngambil seperti itu. Nah, waktu KF tinggi banget sampai 7.500 tuh saya nggak ikut teman-teman. Artinya nggak ikut full sampai ke sana. Karena pada saat itu tanggal 12 Januari ya, pada waktu itu kan vaksin ya, vaksin yang penerapan vaksin di Indonesia ya, terus turun berhari-hari. Turun itu juga saya pantau teman-teman, saya sempat masuk sekali, terus habis itu enggak. Cuman saya sering bikin analisa bahwa KF itu kembali ke base lagi, ke area kuning ini, seperti itu. Nah, dan kemarin juga kembali lagi ke base yang ini cukup lama, ini saya nggak beli, saya memantau aja. Cuman saya menandain area ini perlu kita perhatikan kalau dia berhasil break dari situ. Dan untuk KF sendiri untuk saat ini dia belum berhasil break dari situ. Cuman kalau kita lihat secara tren di sini, ini trennya higher high. Artinya kecenderungannya dia ada peningkatan. Nah, seperti untuk KF ini sebenarnya kemarin ketika Covid mulai meningkat, KF ini sendiri juga harganya mau mulai naik. Sehari kenceng ya, terus turun. Dan itu sudah saya bahas di sebelumnya bahwa itu mungkin karena ada orang yang nyangkut di sini keluar. 2 hari ya teman-teman, kondisi seperti itu naik terus turun, itu menurut saya adalah pembersihan orang-orang yang nyangkut. Orang-orang yang nyangkut udah average down, sudah BEP, keluar dulu untuk switching ke saham lain. Nah, kondisi itu membuat saya memantau terus untuk KF, yaitu terutama di area ini teman-teman, area yang ada bloknya ini, itu area yang menurut saya masih ada yang sebagian orang nyangkut di situ. Cara melihatnya ada yang nyangkut atau enggak adalah ketika harganya menyentuh dekat-dekat area situ ya, yang saya garis ini di 3.400. Kalau besok banyak guyuran berarti memang masih banyak yang nyangkut. Ada kemungkinan kalau besok berhasil menembus 3.400, mendekati 3.400 dan banyak guyuran, itu orang-orang yang nyangkut dan belum cut loss dia akan keluar dulu. Itu tanda ngeceknya seperti itu. Jadi kalau untuk INAF, perhatikan ya di 3.450 dan 4.250. Berarti kalau belinya nanti ya udah telat Pak. Ya memang telat tapi confirm. Nah seperti itu ya, lebih confirm seperti itu. Kita tahu orang-orang yang nyangkut itu udah keluar atau belum. Nah untuk mengantisipasi seperti itu, untuk tetap dapat harga di bawah dengan baik, nah saran saya sih kalau masuk tetap harus dipecah. Artinya gini teman-teman, spekulatif buy dulu di area bawah, baru nanti kalau breakout baru nambah. Jadinya misalkan nggak jadi naik, itu kalau misalkan mau exit dengan lossnya nggak begitu besar seperti itu. Itu adalah strategi untuk masuk pada barang-barang yang ya pada saham seperti itu. Jadi jangan masuk langsung di satu harga, dipecah 2 atau 4 kali lah, 5 kali seperti itu. Nggak apa-apa, itu lebih baik daripada masuk sekali tapi kalau dibawa turun juga repot kan seperti itu. Kemudian untuk INAF sama juga ya teman-teman ya. Untuk INAF tuh ceritanya juga sama. Jadi teman-teman lihat ini box atas, ini juga box atas tuh kalau kiri dan kanan ini nyambung. Terus box atasnya lagi di sini ya, di area sini. Nah ini dua ini penting ya. Area yang hijau bawah sama yang ini juga penting. Kalau yang ini saya anggap sama ya. Jadi area ini saya anggap sama lah. Jadi area ini saya anggap sama. Saya beli warna kuning aja. Jadi kalau INAF bisa berhasil keluar dari area kuning ini, itu akan lanjut. Tapi kelanjutannya juga teman-teman mesti dilihat di sini. Ada yang hijau ini kemungkinan dia akan mengguyur. Apakah pasti diguyur Pak? Belum tentu. Kita juga nggak tahu orang-orang yang masih nyangkut di area hijau ini udah keluar atau belum. Ciri-cirinya adalah nanti ketika mendekati area hijau untuk KF atau INAF, yaitu di 3-4 ribuan, ada guyuran nggak seperti itu. Kalau ada guyuran wajar, itu orang-orang yang keluar. Kalau teman-teman tertarik, itu kondisi dari saham-saham farmasi sekarang ini masih sangat menarik ya teman-teman. Ini volumenya juga mulai ada semua ya. KF juga ada ya, saya rasa saya belum cek lagi. Ini kondisinya istilahnya udah menggeliat lah seperti itu ya. Udah volume ada, momentum oke, MACD oke.
Jadi untuk INAF perhatikan di 4.000-an dan 47. Saran saya sih bukan artinya teman beli di atas, enggak. Kalau teman-teman mau memang tertarik ya pada saat pullback-nya teman-teman beli dan bertahap. Jangan sampai belinya langsung banyak seperti itu. Saya juga untuk saham-saham seperti ini selalu menerapkan pembeliannya bertahap ya teman-teman. Di mana Pak? Ya paling gampang teman-teman carinya adalah di pullback-nya. Pullback itu mudah dicari teman-teman. Dari ketika dia breakout terus kembali lagi testing support resistnya bisa dicari dari situ. Jadi contohnya ini. Kalau seperti ini ya. Seperti ini. Simpel aja sih teman-teman, ini ketika dia naik. Kalau teman-teman pakai Fibo juga bisa. Ya kalau kemarin itu ya pada saat breakout dari dasar nih, dari sini. Ya dia breakout itu areanya di sini 23 ya, antrinya dari INAF itu ada di antri kan paling enak kan di 50 teman-teman. 50 ini dapat nih 50 sama 60. Jadi di 24. Jadi setelah dia sentuh 32 ya di sini. Setelah dia sentuh 32, dia turun kan. 50%-nya itu ada di 2.500. Nah, ini barang kan volatil. Jadi kalau antri agak-agak jauh ke bawah di 61 retracement atau di 2.400 dapat. Terus kemudian lari lagi. Nah, kalau dari target simple ini aja, kalau dari trend simple ini aja, target simpelnya dari INAF, kita bisa cari juga target simpelnya dari INAF di 3.700. 3.700 kemudian 4.400. Itu kalau teman-teman menggunakan target simpelnya ya. Jadi target bisa dicari dari tren-tren simpelnya. Kalau menggunakan Fibo yang panjang ini ya bisa, tapi terlalu jauh. Kalau Fibo yang panjang ini kan untuk ngelihat tren panjangnya. Kalau tren pendeknya teman-teman bisa cari dari ininya, dari tren-tren pendeknya. Coba saya gambarkan di TradingView ya teman-teman. Oke teman-teman, ini contohnya adalah INAF ya. Nah INAF di sini saya akan coba berikan gambaran ke teman-teman. Kalau misalkan mencari target-target pendeknya gimana, seperti itu nih. Oke. Jadi seperti ini. Nah, coba saya tarik dulu. Nah, ini di dalam satu hari kayaknya agak susah ya, 4 jam aja. Di dalam 1 jam aja deh. Nah, dalam 1 jam teman-teman bisa ngelihat, mencari target koreksi dari ini ya. Kita gunakan tren ini. Ya, tren dari swing low ini ke swing high. Pada saat Indofarma naik, langsung teman-teman cari koreksinya. Jadi koreksinya sebentar, kira-kira di sini. Ya, di sini teman-teman ya. Jadi pada saat kenaikan dari swing low di sini ke swing high di sini, teman-teman antrinya di 61 retracement di sini kan, pas nih 61 atau 50. Kalau 61 dapat juga nih di 24. Ya 24 sampai 26. Terus sekarang kan sampai 32 ya, seperti itu. Kalau target-target singkat dari KF itu di sini. Target singkatnya teman-teman ya. Target singkatnya di sini dan kita gunakan extensionnya 161 ya, kira-kira seperti itu. Targetnya ada di 3690 dan 4460 untuk INAF ya. Kalau misalkan untuk KF, ini KF Kimia Farma, kalau targetnya ya kira-kira di sini. Ya, sama yang 4.000-an, kemudian 4.870. Ini bukan anjuran beli ya teman-teman. Karena ngelihat dari pergerakannya, volumenya juga oke, indikatornya juga oke, dan memang ini barang
kecenderungannya akhir-akhir ini naik ya dengan volume dan siap menembus ini resisten-resisten yang ada di atasnya. Dan memang kondisi dari COVID sendiri dan juga naik, jadi wajar kalau ini barang juga bergerak. Oke teman-teman, berikutnya itu tadi kan KF Inaf ya. KF Inaf sudah. Oke, sekarang IRA teman-teman ya. IRA itu juga sama. IRA saya pernah cut loss ya, nggak ini ya, nggak baper, biarin aja udah keganti. IRA juga sama teman-teman, saya juga masih memantau. Sebenarnya tadi hampir entry untuk IRA ya teman-teman, tapi masih sabar. Nah IRA ini bagus pergerakannya, jadi ada price channel dia ke atas, yang saya bikin ini ke atas nih. Nah, kalau kita lihat volumenya ada, momentum oke, MACD juga oke ya. Cuman teman-teman mesti perhatikan di area hijau ini dimungkinkan, mungkin nanti akan masih ada guyuran ya. Kita lihat aja besok kondisi penerapan PPKM Mikro ini dan kondisi COVID yang masih tinggi di Indonesia ini. Kebutuhan untuk alat medik meningkat ya, jadi kemungkinan untuk IRA ini masih dapat sentimen positif seperti itu ya. Tapi tetap dilihat besok di area hijau ini ya teman-teman. Minimal kan kita kalau misalkan bisa ngikut arus pergerakan dari IRA ini, kalau dari 2700 kalau misalkan bisa ke 2600 ya lumayan lah seperti itu. Kalau bisa tembus dari area hijau ini ke atas, saya rasa akan lancar ya. Jadi perhatikan aja di besok itu penting ya teman-teman. Besok itu penting karena akan masuk ke area ini. Apakah mulai ada guyuran atau enggak? Kalau lanjut bisa di 2700-an, kemungkinan besar akan lanjut. Untuk hari ini saya memantau IRA, tapi saya tadi akhirnya masuk ke AGII. Dan untuk AGI sudah saya bahas di video tersendiri. Dan AGI ini adalah skenario kalau dia tembus blok ini, supply ini. Jadi sangat mungkin juga untuk IRA, KF, INAF tuh akan berhasil seperti AGI ini. Dengan syarat yaitu tadi, dia mungkin dia akan berlanjut naik untuk AGI ini. Dengan kondisi ya area yang hijau gede ini harus dijebol dulu. Kenapa? Karena itu dulu demand di situ, cuman terus turun kan. Karena terus turun orang masih pegang, ada kemungkinan yang masih pegang dia bisa menjadi supply, mensuplai setiap kebutuhan setiap kebutuhan dari ini ya, dari yang mau ngebeli dari AGI ini. Jadi bisa saja dia pasang di offer ataupun bisa saja dia nanti kalau naik dia akan jual di bid seperti itu. Dia mensuplai demand yang ada. Jadi teman-teman tahu kan ini bid offer, kalau bid kan antri beli di kiri, kalau offer kan antri jual di kanan. Nah, supply atau orang-orang yang nyangkut itu dia akan menjadi supplier. Suppliernya bisa jadi mengantrikan di area di offernya kalau yang mau antri, ataupun ada pula yang langsung buang di bid. Dan itu tentu akan mempengaruhi ya. Kalau yang buang di bid tentu akan mempengaruhi harga langsung. Demikian pula yang di offer, kalau misalkan yang mau jual banyak ya mau naik juga susah karena offernya harus habis dulu seperti itu. Itu tadi yang saya bahas adalah AGI, KF, INAF, IRA juga AGI teman-teman ya. Kalau farmasi yang lain ya memang bergerak, tapi saya tidak membahasnya teman-teman ya, karena memang saya hanya trading yang itu aja. AGI, INAF, KF, IRA. Masih sangat menarik teman-teman. Jadi masih sangat menarik ininya pergerakannya. Ya walaupun pernah cut loss, saya rasa tidak ada masalah karena sudah cut and switch, udah terganti, dan memang sebagai trader saham itu kita tidak boleh baper kalau suatu saat saham yang kita beli harus kita cut seperti itu. Kalau kondisi udah lebih baik, nggak ada masalah kita beli. Bahkan kita beli di harga yang lebih tinggi pun nggak ada masalah, sepanjang pergerakannya lebih bagus seperti itu. Baik, demikian dari saya, Surya MS dan Investment membahas saham-saham farmasi.